sama persis sama KKN gitu. Lu bisa lihat bahwa patternnya ada cewek seksi dan cowok yang agak mesum akan berhubungan di satu tempat gitu. Iya, patternnya gitu that's terus it. aja sih sebenarnya. Udah mengerti orang-orang. Aduh, gigi gua kena anjing. Aduh. Ya, selamat datang lagi bersama kita di ngobrol-ngobrolin film. Dan kali ini film yang habis kita tonton, baru aja selesai nonton, itu adalah Pabrik Gula Uncut Version. Uncut version yang cukup bikin Pengen gua angkat itu proyektornya, gua banting. Gila nih film bener-bener sebenarnya gak sedih jelas. sih. Ini kalau misalkan dia harus kasih kesimpulan untuk film ini, kesimpulan dari film ini adalah kompilasi jump scare dikumpulin jadi satu film dan dijahit jadi satu. Menurut gue itu. Karena ini bener-bener nggak ada cerita yang dibangun dan bener-bener cuma ngandelin jump scare dari awal sampai akhir, dan versi uncut-nya yaitu adalah versi Ewita. Kan kalau misalkan dia ada tuh yang atau ngacan yang anime yang kenapa sih dunia cuma pengen tahu ngewe doang. Ada tuh, kita coba cari ya. Tar. Sama gue juga nggak kena gue. Tar. Anyway, ya ini adalah film dari karya penulisan Simple Man lagi. Dimana kita tahu Ini ada harus beberapa berhenti sih Simple Man menurut gue. karya. Iya, tolong ubah nama lo mungkin jadi lebih complicated biar cerita lo biar lebih bagus dong ini. Lu tuh udah masuk Simple Man sih menurut gue. Iya, daripada Simple Man ya. Iya. Jadi kalau misalkan lo ingat ada film KKN, lalu ada film Seudino, lalu ini ada film ini Pabrik Gula, itu adalah penulisan dari Simple Man. Gue sih di Seudino ya, gue masih cukup. Ya mungkin ini bisa kejadian lah. Iya. Di Pabrik Gula ini gue udah merasa ini udah nggak mungkin sih. Ini udah nggak mungkin menurut gue. Gila ini menurut gue nih. Kenapa bisa ngomong gitu? Hah? Kenapa bisa ngomong begitu? Ya, lu bangun pabrik gula di atas kerajaan demit aja maksud gue. Kalau udah tahu dari awal ya, maksud gue pindah aja yuk. Maksud gue. Nggak, ini cerita dulu masih dah. banyak gitu. Ini jadi ceritanya adalah KKN versi pabrik ya. Ini lu pause dulu videonya, lu mau nonton kita versi lucu apa nggak? Karena kita ada uncut ini 2 video ini. Karena kalau misalkan nonton yang uncut ada di membership. Iya, membership. Tapi pas dia klik sama juga ini. Nggak, tapi ini ceritanya tentang ada satu orang Buruh musiman ya? Iya, buruh musiman di mana dia harus bekerja sebagai buruh pabrik gula. Pabrik gula. Yang ternyata pabriknya itu menyimpan misteri, yaitu adalah kerajaan Demit Yang ya. ada di bawah pabrik gula. Yang ada pabrik gula itu. Dan ternyata sebelum kerajaan Demit itu juga merupakan tempat peninggalan Belanda. Yang Jadi sudah bikin gula juga Iya, ini. jadi itu setan ada 2 generasi ya di situ ya. Yes, Demit dan Belanda. Ada Demit dan Belanda. Dan ada satu lagi yaitu adalah Baphomet yang gue nggak tahu apa. Mungkin itu si Maharatunya. Maharatu. Disebutnya kan ini ceritanya iblis tier teratas nih. Betul. Demit. Dan di sini mereka punya larangan, sama seperti KKN juga ya, kurang lebih larangannya ya. Di sini dia tidak boleh melakukan hal yang aneh-aneh, nggak boleh keluar malam-malam. Kalau misalkan ada bunyi fluid sekali, itu berarti dia udah jam 5 udah harus masuk standby siap-siap di rumah. Yeah. Udah jam 9. Jam 9 ada fluid lagi masuk, nggak boleh keluar sama sekali. Iya, itu namanya jam merah ya. Ada jam kuning Ini dan nih jam merah. makanya orang tuh ya gimana ya? Kayak tiap kali film horor tuh kayak butuh TNI gitu gua. Kayak maksud gua kalau emang seberbahaya itu ya bisa menghilangkan nyawa, maksud gua nih Kopassus sudah harus jaga maksudnya. Terus-terusan kayak gini, kayak telur darah juga sama gitu. Yang bisa berubah gitu. Maksud gua ini kayak gini-gini ini udah butuh senjata api gitu ya. Kenapa Sapa Merano Karno gitu? Kenapa sih gitu? Tapi ya, gue merasa kalau nggak ada komika-komika di sini, gue ngerasa filmnya ini bener-bener flat dan plek-ketiplek sama KKN. Ya, dan tapi karena ada komika-komika ini, jadi intinya nih gue nonton adalah kumpulan jumpscare dan komedi yang dibalut sama komika-komika Tapi ini. kita tuh udah harus menghilangkan kebiasaan itu. Apa-apa film tertolong sama komedinya, tertolong sama komedi. Komedi ini harusnya nggak nolong film ini. Ini film horor maksud bener, gua. karena paling utama itu adalah si cerita harusnya. Ceritanya. Tapi ini malah komedinya yang menolong cerita itu sendiri. Iya, ini pabrik gula juga nggak ada maksudnya. Kenapa pabrik ini mau misalnya kata lu tadi pabrik konveksi kan? Ini lebih serem kalau misalnya ini adalah pabrik konveksi yang harus nyetak baju PDI. Ternyata pas dicetak Chicago Bulls gitu. Harusnya lebih serem ini gitu. Kalau premisnya
Salah cetak, yang keluar Chicago Bulls nih. Ternyata Michael Jordan nih. 2-3 gitu. Karena Bisa ya, gitu premisnya. Bener, karena dari awal sampai dari awal sampai akhir itu pabrik gula itu adalah cuma judul aja gitu. Iya, cuma settingan tempat. Cuma settingan gitu. tempat tanpa ada kayak apa yang membuat hubungan dengan pabrik gula ini Iya. gitu loh. Kalau misalkan kita ganti jadi konveksi apa gitu Ya atau konveksi PDI iya, misalnya. atau sablon Golkar gitu misalnya. Bisa juga kalau Bisa mau kayak juga gitu. gitu loh. Intinya kan dia nggak boleh keluar 9 malam gitu kan, nggak boleh melakukan hal yang aneh-aneh, nggak boleh mencuri. Ya itu sama kalau kayak gitu. Jadi kita nggak nemuin plot yang Kenapa gitu harus pabrik gula tuh? Iya, kenapa? kenapa harus Why? pabrik gula? Lu nggak explore mesin gula sama sekali? Iya benar. Ada juga kereta bawa tebu doang. Iya. Iya kan? Heeh. Ngerian ditabrak keretanya. Kenapa di stopin keretanya? Kenapa ya akhirnya yang keluar tebunya? Maksud gue, anjing dong. Orang tuh, ya. Gue nggak ngerti juga sih tujuan si hantu ini membunuh tuh apa. Iya. Karena gini, di awal pertama kali ada insiden itu adalah si Rani itu kan. Rani itu kan, ini by the way spoiler ya, boleh tutup kalau misalnya nggak mau ya. Tapi kalau misalkan lu nonton video filmnya, di awal itu insiden pertama itu adalah Rani. Dimana Rani ini dirasuki oleh hantu ya kan. Dia berdiri di depan rel kereta yang mengangkat tebu, ya kan. Habis itu tuh kereta jalan tuh, kirain mau nabrak, ternyata berhenti. Habis berhenti, itu tebu pada jatuh, nancep di dia, tapi dia nggak meninggal. Gak kelihatan lah, mungkin hilang ya. Iya, tapi dia nggak meninggal. Gua menangkapnya adalah, oh si hantunya ini nggak ngebunuh siapa yang tidak bersalah gitu loh. Iya. Tapi di next scene-nya, beberapa scene berikutnya ada mayat yang dibunuh sama hantu itu. Mati juga dia tuh. Mati tuh yang di sumur Di tuh. sumur. Nah, kenapa jadi nggak berimbang nih? Kenapa yang ini dibunuh, yang ini enggak? Iya. Gue nggak ngerti gitu loh, maksudnya apa? Aneh banget sebenarnya filmnya. Kayak Endah sebagai karakter utama. Ya, Ditaruh di kantor sendirian. ya. Maksud gua kalau udah tahu tuh kantor horor. Mm-mm. Kerjanya di aula. Maksud gue. Rame-rame sama temen-temennya. Jadi nggak kena setan gitu. Kenapa sih mejanya centerpiece gitu? Iya, Itu udah aneh banget Iya, anjing. iya. Masa meja kantor tuh kayak terlalu apa Terlalu ya? highlight mau film gitu. Iya, kayak ini tuh film di tengah banget. gitu. Kenapa di maksud tengah gua. banget? Yang lain nggak ada. Kalau misalkan dia ada banyak meja lain gitu, ada karyawan lain, gue masih ngerti. Tapi ini nggak ada karyawan ada. lain. Bener-bener cuma dia dong, dan dia di tengah. Ini menandakan Anda egois berarti. Kenapa meja Anda di tengah? Di tengah Anda harusnya digangguin setan, cocok gitu. Eh. Makanya menurut gua kayak gini-gini ini ada hantu-hantu yang harus disikat sama TNI gitu. Maksud gua kalau ada TNI, ini semua solve menurut gua. Bener. Iya kan? Bener. Solve ini. Iya, Orang iya. pada bawa senjata, bawa panser. Setan juga nggak mungkin ada. menurut gua. Bener. Aneh banget. Dan ini juga kita nggak, gua sebetulnya ini sejujurnya kita telat masuk ya, karena kita tuh maraton filmnya. Jadi di awal tuh nggak masuk kita. Jadi gua mungkin di awal ada informasi waktunya kali ya, tahun berapa ini ya. Mungkin. Karena di kita masuk itu dia tuh nggak megang handphone sama sekali. Nggak ada tuh. Ya, jadi gua nangkapnya adalah dia ini, Mungkin 90-an gitu. 80-an. ya intinya belum ada handphone lah ya. Jadi mereka tidak bisa menghubungi lah. Tapi beberapa hal yang kayak kalau misalkan lu nonton film ini, ada beberapa kejanggalan yang kayak sebetulnya detil-detil kecil ya. Kayak misalnya ada adegan dia diikat gitu ketika mau jadiin tumbal. Tapi diikat cuma bagian sini doang gitu. Tangannya nggak diikat tapi dia Iya, begitu tinggal begini gitu maksud gua. Tinggal ya gitu. Anjing kenapa sih? iya, Lagi yang nangkep hansipnya juga lebih kecil dari dia gitu. iya, Well. iya, dan dia nggak mencoba untuk kabur dan endebla gitu Iya, lah ya. maksud gua tuh lebih menakutkan kalau yang ngarak tuh adalah seluruh buruhnya karena terancam nyawanya. Iya. Lebih mengerikan menurut gua. Benar. Dibanding lu ngumpul doang sendiri Benar, gitu. benar. Ngapain sih Benar. anjing? Itu burunya yang lain tuh pada kemana? Dan udah gitu, waktu misalkan dia lagi mau upacara, tiba-tiba rame tuh. Iya, tiba-tiba ada yang bikin tumpeng. Maksud gua, dibeli di mana? Malam-malam gitu. Dapur Solo kan tutup, maksud gua. Gak ada juga. Kamu siapkan arak-arakan. Jadi tumpeng anjing di malam itu juga. Dan ada 15 orang gak pakai baju dengan kostum yang sama. Ini udah siap-siap apa gimana anjing? Menurut gua nih, Simple Man nih gila menurut gua. Ini plot apa anjing? Ini plot apa? Ya Allah. Maksud gua, Dapur Solo belum buka Ya tahun itu. ampun. Aduh, kamu jangan keluar dari lingkaran garam ini ya, maksud gua. Terus ditiup, kebuka, jadi bakal apa? Kalau gua jadi lu, gua ambil tuh garam setrek anjing, gua masukin lu ke dalam garam. Jadi nggak ada, lu nggak di lingkaran, lu emang ada di garam. Kenapa sih plot-plot kayak gini tuh tetap harus ada? Kenapa? Anjrit, maksud gua. Why? Aduh meninggal gua nih anjir. Why Lucu anjing? banget.
Maksud gue aneh banget dah. Ini juga si Enda ya, karakter utama ya. Tiap ada orang AP diikutin. Tiap ada orang AP diikutin. Lu kenapa sih, Nda? Maksud gue, lu pulang mau pulang aja. Kenapa sih kayak orang dari dapur udah malam, ada yang lewat lu ikutin terus. Maksud gue, Terus kenapa yang sih? paling males itu adalah gue paling males nonton film horor yang oke kita berpencar. Itu udah goblok banget statement menurut tolol gua. banget menurut gue sih. Itu kalau lu udah tahu ada sesuatu di sana dan ujung-ujungnya mengatakan, "Oke, kita berpencar. Kamu ke sana, aku ke sana, dia ke sana." Itu udah Iya. stop, itu udah menuju ke Kenapa sih goblokan gitu? yang Itu hakiki. burunya tuh udah puluhan loh. Harusnya lu panggil semuanya, ayo kita cari gitu. Iya. Ini pada kemana? Kenapa cuma mereka bertujuh doang? Oh gitu mungkin ya? bikin Eh, tumpeng berapa- gitu. iya, berapa- Mungkin dia. Sisanya Mungkin lagi. orang-orang itu yang bikin tumpeng anjing. Aneh banget ini film bener-bener ya. Gue bingung ya kalau misalnya ini inspired by true events. Ini siapa yang cerita anjing? Ini bisa jadi mulut ke mulut dan Gila berubah-berubah sih. ceritanya. Mungkin distorsi gitu kan. Iya pasti distorsi lah, karena yang tadi gue bilang sama lu di mobil, ini kejadian ini tuh udah pasti banyak banget bumbu-bumbu ya. Kayak kalau misalkan lu buka di Twitter tuh banyak banget yang komentar ya kayak, iya gue pernah kerja di pabrik gula, gue pernah punya temen kesedot sama mesin tebu gitu. Ya Terus itu kengerian itu tidak ada juga. Iya, makanya kenapa itu tidak ada? Padahal itu adalah menurut gue daripada Core-nya dibikin kan? daripada dibikin ada karyawan, sekumpulan karyawan terjebak kebakaran. Iya. Ini kan dibikin sekumpulan karyawan kegiling gitu misalnya. Atau bener-bener buru-buru yang baru ini juga ada yang kena musibah di pabrik gula. Iya, atau mungkin ada orang psikopat bunuhin semuanya Iya. dengan mesin gula ini gitu loh. Lu tidak pernah melihat pabrik gula ini beroperasi. Lu cuman melihat mereka nebang tebu. Udah Iya, itu doang. bener. Jadi kayak gue nggak dapetin apa esensi Iya. pabrik gula ini tuh apa Ini esensi. jatuhnya sebenarnya lebih kepada pedagang jus tebu gitu maksud gue. Karena habis motong tebu udah nggak giling di mall gitu maksud gue. Kumpulin doang ya. Iya, gue aneh banget deh pabrik sebesar ini operatornya cuman ibu-ibu satu itu. Iya. Iya kan? Kayak chiefnya gitu lah ya. Chiefnya, Iya. gitu. Dia dan dia nggak punya kaki tangan. Kaki tangannya ada tapi paranormal. Paranormal dua-duanya. Nah. Yang paranormal dua-duanya ini juga tidak berguna gitu maksud ada gua. ada satu adegan yang Aduh. cringe yang pokoknya gue sepanjang film ini sama Aldo kayak gini-gini kayak gini-gini. Lucu banget. Jadi ada paranormal satu yang ibu-ibu ya, gue lupa Mbak Zina namanya. Mbak Zina ini jadi ceritanya si Enda dia lagi nemu burung di bawah, dinaikin ke atas sama dia. Terus tiba-tiba Mbak Zina datang, kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Terus si Enda liatin dia, terus Mbak Zina pergi. Terus pergi. Terus apa? Anjing. Lu ngapain tetok lo? Hah? Orang termotivasi sama omongan lu. Enggak, Dia lagi lagi- nyelamatin burung nih. Maksud gua. Lagi gue jadi si Enda juga gue bilang kamsia Iya, gitu ya. apa sih, Kebaikan Bu? akan membahas kebaikan. Oh kamsia ya bu ya. Lu kenapa nggak ngomong kamsia? Diem dong cuma liatin doang dari jauh. Semuanya tuh Kenapa? kayak serba ape-ape. Enda tuh pikirnya horor aja gitu. Iya. Kayak dari awal tuh gak kebangun chemistry-nya antara Enda dan karakter lain tuh gak ada. Dan yang dipaksain dari sini adalah lagi-lagi jump scare. Padahal menurut gua ujuk-ujuk daripada lokasi si jump scare itu mendingan lokasi suasana yang menyeramkan. Bener, gitu. bener. Masalahnya gue tuh nggak merasakan suasana yang seram karena lagi-lagi ini gambarnya juga menurut gua oke banget dan bagus banget. Tapi nggak berasa seremnya gitu. Menurut gua gambarnya justru bikin kita cozy ya. Iya, Maksud gua kalau dari cozy perkampungan itu dalam ya. arti gua nyaman dengan gambarnya memang bagus, tapi gua nggak merasa serem di situ. Iya, Karena- emang tidak serem sama sekali. Karena si suasana, mungkin setnya atau musiknya ya. Gue tuh kayak udah tahu, oke nih mau ada jump scare karena udah mati musiknya. Setannya juga lucu lah. Iya. Gak ada yang serem, setannya bener. Gue Iya. kalau ketemu di dunia nyata tuh, setan kayak gitu tuh lucu buat gue. Gua lap ilernya tuh kayaknya. Udah Iya. pulang dah. Ngumpul sama Sam Smith anjing. Ini apa sih setan ini juga? Kenapa Mas Nggak Sam jelas, Smith anjing. anjing? Cocok banget dia. Apalagi itu ada setan yang naik sepeda anjing. Oh, Itu iya, juga iya. goblok Iya. banget anjing. Bawa rifle nggak ada gunanya. Naik sepeda ontel. Emang dia bawa rifle? Iya, mukanya bolong. Bukan bawa rifle, pentungan. Dia hansip. Emang iya? Iya, dia hansip. Itu sepeda hansip juga. Iya, Ya. hansip zaman dulu ceritanya Ya itu. ampun, ini setan bener-bener nggak ada penting-pentingnya beneran. Semua setan yang gue lihat di sana ya nggak ada yang serem sama sekali, lu bayangin. Iya, iya, iya. Gila. Dan ini yang- cuma jump scare doang. Dan yang bikin makin mirip sama KKN adalah dia punya dua versi, yaitu adalah versi yang biasa dan versi uncut. Lu Kebetulan bayangin. ya kami nonton yang uncut ya kan. Iya dong. Kita kan pengen lihat Uncut version gimana? Uncut version gimana? konflik itu trigger dari kejadian apa? Iya, walaupun katanya cuma semenit sih sebenarnya. Erika Carlina. Adegan inilah yang ada di uncut version. Jadi kalau misalkan menurut lu itu kurang penting ya,
Terus skip aja, tapi kalau misalkan Pasti menurut penting lo- lah itu. Menurut lo, ini penting banget kayaknya Karena itu buat gue. core event gitu. Iya. Well. Tapi gue merasa ini eksploitasi perempuan jadinya. Ya. Wah, DEI nih, Ya? woke ini, Iya nggak sih? anti-woke ini ya. Enggak, tapi iya nggak sih? Ya mas, gue sih lebih kekasihan ke kita-kita yang terbeli dengan uncut itu sih. Mas gue kita membeli uncut itu hanya untuk melihat adegan syur, lu bayangin. Kebetulan kami membeli uncut version ya karena jamnya cuma ada di itu. Iya, Karena kita walaupun nonton memang dalam maraton hati kan. kita juga kita ingin. Pengen. Tapi maksud gue nih, pengen segini lah. apa ya, kayak gila lu mau monetisasi segitunya gitu. Iya. Kalau emang itu memang bagian yang emang bisa memperdalam cerita, pun kita juga nggak akan maksud gua. Kayak Iya, bener. emang kalau itu fill in the gap gitu Iya, iya, ceritanya iya. emang untuk memperdalam gitu. Ya film horor Amerika juga banyak yang kayak Iya, gini iya, maksud iya. gua. Jadi ini, tapi kayaknya udah banyak yang tidak termakan sih, Do. Karena tadi kita di studio yang uncut version itu nggak terlalu ramai. Nggak terlalu rame. Bahkan setengah juga nggak keisi full ya tadi ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ke yang biasa, rame full tadi gue lihat juga. Jadi ya kurang lebih sih gue ngerasa film ini lagi-lagi repetisi dari Awi ya. Ini sih KKN parah sih. Dari Ko Awi Suryadi ya, yang lagi-lagi membuat film dengan format yang sama namun cuman karakter dan dialognya aja diubah. Gila nih, ini formula bener-bener 1 banding 1 loh bro. Cuma Iya. bener-bener pindah setting doang. Ini anggapannya kalau formula kimia nih pindah botol doang. Iya. Isinya sama persis, tau gak lo? Ada orang dua jinah ngelakuin kesalahan di sebuah daerah yang bener. secret. Terus akhirnya musibahnya ke semuanya tuh end up dia mati Bener. gitu. Itu udah whole plot menurut gua. Jadi gue udah gak kaget lagi kalau misalkan nanti produksi dari Manus Punjabi akan bikin kayak gini-gini juga. Iya. Dengan formula yang sama tapi cuma cerita dan karakternya dibedain doang gitu. Karena dari awal lo udah tahu nih pasti Erika ini yang ngelakuin hal-hal Iya, aneh. betul. Ini adalah dia. Gue dari awal udah bisa nebak si kalau Erika. Naning nih, Iya, si si Naning Naning sama ini si Hendra, karena keduanya tuh dapat highlight tapi aneh gitu highlightnya. Setengah-setengah. Nggak progres karakter mereka, tapi kok kayak tetap di highlight gitu namanya gitu. Iya, Nah, iya, ternyata memang bener dia pusat konfliknya. Jadi sama persis sama KKN gitu. Lu bisa lihat bahwa patternnya ada cewek seksi dan cowok yang agak mesum akan berhubungan di satu tempat gitu. Iya. Patternnya Udah, gitu that's terus it. aja sih sebenarnya. Ya, ini kalau misalkan bisa dibilang film yang menjual dan akan diulang lagi ya, gue Ya. bisa mengatakan bahwa film kita nggak akan kemana-mana, film horornya ya. Iya, karena anjing terbang kalau di KKN kan ada dukunnya jadi Iya, anjing. iya, Yang iya. ini juga bisa terbang cepet juga itu bapak-bapak. Iya, oh jadi anjing juga itu. Jadi kalau anjing di- juga, kenceng juga sama gitu. Paling nanti bisa balapan mungkin olimpiade. Gua nggak tahu ada olimpiade KKN, gua nggak tahu. Tapi ya gue lagi-lagi gue harus mengapresiasi juga bahwa permainan mereka dan acting mereka memang baik-baik semua ya, bagus-bagus semua menurut gue ya. Gak ada yang miss lah. Tapi ini lebih baik lagi ke story utamanya yang gak menopang mereka gitu. Karena buat gua, Karena- lu mau ngelakuin salah apa sih di acting kayak gini? Iya, maksud gue lebih ke arah gue mengapresiasi acting mereka, tapi walaupun sebagus-bagus acting mereka kalau misalkan story-nya nggak kebentuk Tetap juga percuma. sia-sia juga. Gitu. Erika tuh gitu-gitu ya, menurut gua acting bagus banget. Bagus banget, iya. Apalagi pas nangis gitu ya, pas emosi banget. Menurut gua dari nada suara tuh terasa getirnya gitu. Iya, Kalau dia iya, akan iya. dimatiin gitu misalnya. Tapi end up story-nya kayak kita tuh pengen cepet-cepet udahan Iya, gitu. betul. Ini Ayolah bener-bener- udah gitu. Ini harfiah ya, maksudnya secara memang gue bener-bener pengen udahan buru-buru gitu. Kayak aduh kok masih ada sih, gue pikir tadi ini udah kelar loh. Masih ada lagi sih. Gila, 2 Bahkan jam udah gua nyala nonton lampu aja. Masih ada diadain 2. Udah gitu udah Yang nyala kreditnya. udah nyala lampu, udah gitu ada yang kredit lagi, ada lagi Ada adegannya. lagi. Kalau mau seru masuk gua ya Chris Evans gitu. Masuk dia ternyata dia demit nih anjing. Jadi ternyata nyambung sama Avenger gitu. Maksud gua tanggung gitu loh. Kenapa sih? Nyatanya semua ulah Dokter Doom. Dokter Doom ternyata. Ternyata tuh bapak ibu dukun-dukun itu juga tidak berguna. End up mati juga gitu. Tapi selain yang harus diapresiasi adalah aktrisnya dan aktornya, tapi apresiasi juga adalah art dan kameranya menurut gue. Karena artnya ini serius banget buat gue sih. Dilihat dari tong-tongnya, set-set kamarnya, dan ketika ada adegan ini ketika yang dia lagi di kamar terus pintunya hilang, itu kan sebetulnya permainan dari setnya dimainin sama dia kan. Itu menurut gue emang cukup kreatif sih. Tapi baik lagi ceritanya kurang kuat kalau misalkan kita cuma ngomong satu tonggak. Karena itu kalau misalkan dipotong jadi snippet nih ya, itu Seru. gue yakin viral dan seru. Itu bisa menghasilkan Karena pintu AdSense, hilang nih, ya. pintu hilang. Ya kalau misalkan kita ngomongin snippet di bagian manapun yang ada jump scare-nya, gue yakin itu akan gede views-nya di internet lah ya. Sama adegan Erika Carlina. Itu nggak mungkin ada kalau itu Nggak mungkin. berada di uncut version. Dan gue merasa juga gambarnya juga nih secara gambar enak banget dilihat, secara movement juga ini kayak melambangkan ya ini adalah film yang baik gitu. Tapi lagi-lagi kalau misalkan semua aspek terpenuhi udah contreng tapi utamanya story-nya nggak ada,
Jadi sia-sia semuanya. Ini film bro, film. Kita pengen nonton film, ada ceritanya. Iya. Why? Dan ceritanya nggak ada, ini bener-bener cuma jump scare yang dikumpulin jadi satu dan dibalut dengan komedi oleh Benedict Cumberbatch, Yono Bakri, lalu siapa sih namanya? Lupa. Masih ada komedinya. Ada komedinya. Daripada bercanda. Jadi ini treatmentnya kayak film Susana gitu, ada dua hansip kocak aja yang Dua si tinggal kocak blow on dan gitu. dua komedian lah. Yang suaranya melengking siapa Chan namanya Chan? Yang temennya Muslim? Aduh lupa gua. Arif Afriansyah. Lalu ada lupa lagi satu lagi. Aduh maaf Mas, gua kenal lagi. Lawan. Halo siapa namanya? Yang itu yang dari Sadana Agung. Jadi kalau nggak ada mereka menurut gue tidak terselamatkan sama sekali sih. Gue bener-bener tidur gue. Karena nih jump scare-nya, karena tidak dibalut dengan cerita yang utuh, gue jadi nggak merasa kaget dan takut gitu. Nggak, tapi cukup lah, ini kita pakai formula dua hansip terus. Iya. Kita lihat Susana Luna Maya yang terakhir juga dua hansip itu yang kata lu ngebantu komedinya. Adi Bing Selamat sama siapa itu lagi ya? Adi Bing Selamat sama Opi Kumis. Iya. Maksud gue cukup dong sama dua hansip itu. Kenapa nggak sekalian bikin hansip kolaborasi gitu semuanya aja jadi film komedi horor? Atau ini spin off dari para hansip Iya gitu loh. Kenapa sih lu harus diselamatkan sama komedi terus kita harus mentoleransi bahwa ini film horor diselamatkan oleh komedi hansip gitu. Ya. Cukup menurut gua. Sebenarnya bakal mentoleransi, cuman lebih mengapresiasi gue. Karena kalau misalkan tanpa kehadiran mereka, ini bisa jauh lebih membosankan sih. Ini bener-bener mirip sama Susana sih. Iya. Yang gue udah kayak, ayo lah anjing udah cukup lah kayak gitu. Tapi ya gimana pun ya omongan kita sekarang ini dan lu mayoritas para netizen yang mungkin juga tidak tertarik dengan film ini itu tidak akan membantu market kita karena market kita memang begitulah. Karena tadi nih buat yang angkat version ya, Aldo anjing banget tadi kita begitu keluar dari bioskop Aldo ngomong gini. Well, ini film buat Ya bener, maksud gua lu nonton ini tuh kayak apa ya? Terus dia ngomong, aduh Well gue malu Well keluar dari sini. Gue beneran malu keluar dari bioskop, beneran kayak gila, gua sekolah gitu ya, tinggi gitu kayak belajar kemana-mana, terus gua nonton film ini gitu kayak anjing waktu gua gini banget nih gitu kayak apa ya, maksud gua nih hiburan. Lu bayangin ya, lu udah pada di Amrik nih udah terbagi lah, ada dua film horor lah yang bener-bener emang kelas A kayak Long Legs kayak segala macam yang emang thriller horor banget. Sama yang lawak-lawakan yang emang nggak tayang di bioskop, cuma jadi DVD atau tayang di bioskop-bioskop lokal doang. YouTube doang gitu ya. Dan porsinya tuh hampir sama banyaknya gitu. Lu punya opsi gitu. Di sini gue sampai bilang sama Manu, gila nih si bioskop kita kenapa ya begini banget, maksud gue lu kayak nggak ada opsi gitu loh mau nonton apa gitu, kayak ya gue harus nonton Pabrik Gula gitu kayak gue pengen nonton yuk yang ya nonton apa ya harus Pabrik Gula gitu lo tonton gitu ya gitu. Kenapa sih kayak gue tuh harus mendapatkan horor yang kayak gini gitu. Kenapa kita harus menunggu horor model-model Joko Anwar tuh selama itu gitu? Iya, karena marketnya kebentuknya ke sana dong. Mau gimana pun juga ya ini harus diakui ya, kita tadi selama di dalam ini ketika ada jump scare, banyak orang yang setelah jump scare kaget, mereka ketawa, mereka terhibur. Gue bilang tuh sama Manu, makanya harusnya kita tuh nonton di bioskop yang lebih parah dari ini gitu. Kayak dia gitu kan hancur banget situ, kayak maksud gue yang kampung gitu responnya. Ini tuh kita di IMAX, lu bayangin. Iya, IMAX. Lu bayangin dia mengkategorikan ini sebagai kita keluar 75.000 bersama mereka dan mereka nonton setelah ada jump scare mereka ketawa. Jadi memang ya oke, gue bisa takar lah ya. Ini maksudnya memang masyarakat kita suka dan masih banget suka gini-ginian gitu loh. Mau gimana pun juga ini seperti wahana buat mereka dong. Hiburan. Mungkin. Ini mungkin kayak popcorn movie aja. Iya, gitu. Buat mereka. Ini kayak hari-hari gua nih ketemu sama ya, tapi gua nggak akan sekecewa ini kalau plotnya tuh nggak sama persis sama Desa KKN. Maksud gua Desa KKN kita masih bisa gini, toleransi lah, oke lah ya. Masih fresh kan ceritanya baru. Iya, dan itu viral banget kan pada saat itu. Dan lu di sini gila formula 1:1 coy, sampai ke plot konfliknya sama. Ada yang beda. Apa ya? Kerajaan Demit. Bener. Gue setiap kali neneknya ngomong, mbahnya ngomong Kerajaan Demit. Lucu banget. Gue langsung gue bingungnya kenapa masih ada orang bisa percaya bahwa ini true events gitu. Maksud gue. Iya. Gak mungkin banget, Well, ada kisah yang sama persis formulanya. Enggak, karena dia ngomongnya adalah true event. Itu kan itu dia bisa nganggap di tengah-tengah dong, jadi area abu-abu. Ini bukan true story, ini true event.
yaitu ada orang yang meninggal di pabrik gula gitu loh, kebakaran Dengan pabrik gula. cara event apapun. Iya, tapi ya masalah dia beneran muncul setan atau enggak itu beda cerita. Tapi kan eventnya beneran gitu loh. Tapi gini, ini ada selera. Selera. Gua mah tetap apresiasi ya kalau memang ini adalah market yang perlu di-fulfill. Gua rasa kalau gua jadi production house-nya mungkin gua juga akan ngelakuin hal yang sama mungkin. Iya, Kenapa benar. gua harus mikir sulit-sulit gitu Benar, ya, bikin benar. plot sekompleks mungkin hanya untuk membuat film horor gitu. Kalau Benar, memang benar, ternyata bikin yang simpel-simpel juga bisa laku. Benar, Karena benar, udah 2 juta penonton nih. Ya, lu kita menonton per hari Gokil. ini. Dan setelah kita nonton itu kita nonton Jumbo dan Jumbo sebelum dulu. Jumbo dulu, makanya ini agak kayak pas pulang kayak aduh agak melayang-melayang ini ya. Nah, ini bukan di setting ya, gua baru ya. Dari gua habis nonton Pabrik Gula. Ini filmnya 100% sama kayak KKN deh sama. Iya, emang beneran. Siapa itu? 100%. Natap layar. Noel CL. Oh. Beneran 100%. Lu kalau nonton Desa KKN tuh nonton Pabrik Gula. Ini Ya filmnya udah, sama. rating kasih berapa? 1. 1. Wah, too evil, bro. Ini bukan kita ngikutin ininya ya. Ini dari real tikus kejepit nih. Bawah nih. Nih. Bener nih. Nggak ada bener, gua habis nonton gila ini bisa sama persis ya. Ini bagi gua sih 1 sih karena 1. nggak kreatif. Gua masih 5 sih. Iya. Karena gua masih mengapresiasi seni di balik ceritanya aja sih. Gua ya tapi tetap susah juga sih ya sebenarnya. Ya tapi intinya masih di yang nggak bisa dinikmati juga sih sebenarnya ceritanya ya. Well, Cuman- banyak film sinematografinya pas-pasan. Heeh. Tapi ceritanya bagus mah, Iya, bagus-bagus dinikmati aja aja ya, gitu. sih. Maksudnya namanya film. Lu bayangin deh, ini sinematografi bagus. Lu nonton Keramat 1 gak? Nonton. Itu Itu kan sejelek apa sih jelek gambarnya? banget menurut gambarnya, gua? tapi kan ketika Iya. kita nonton kayak serem banget. Dan anjing. lu penasaran, lu pengen follow till the end of the Iya, movie. iya, Ini iya, enggak, ini gua mau keluar, Iya, lu iya, bayangin. iya, Gua mau keluar, Keluarnya berarti sama yang- kayak nonton Twilight gua. keluarnya yang gitu ya, enggak. Ini udah nggak bisa nih. Gua keluar tuh malu. Gua nggak mau keluar bareng sama penonton gitu. Lu bayangin deh, ya orang kalau ada yang mungkin mengenal gua, gila Bang Aldo. Malu gua. Maksud gua. Untung tadi kita ketemu siapa ya? Iya, tapi karena kita di movie jadi mungkin aman. Oh, Saya iya, memang iya, untuk mengulas film Iya, ini, iya, mengobrolkan iya, 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 soal iya. film. Gue beneran sampai ada feeling gue malu gila keluar dari film Pabrik Gula. Gue malu sih, enggak, cuman kayak aduh malas banget sih, capek gitu. Capek sih, capek banget. Karena udah pengen capek. cepet-cepet selesai gitu. 2 jam lebih, 2 jam 12 kalau nggak salah. Lu Ya. bayangin filmnya 1 jam setengah itu nggak ada progres apapun. Iya. Lu cuma dikasih jump scare, dan anehnya cuman grup mereka yang diganggu gitu. Padahal orangnya burunya banyak banget nih. Tapi lu setiap scene lu nggak lihat itu buru-buru kemana. Lu cuma lihat secemprit gitu. Dan gue nggak ngerti sih dikasih, ini jadi balik lagi nih, maaf nih ya. Gue nggak ngerti dikasih adegan sholat side by side gitu loh. Kayak si cowok sholat, si cewek sholat yang Nggak ada tujuan. nggak ada tujuan ya, benar nggak tujuan. Dan gue pikir memang si cowok dan cewek ini yang agamis dan bisa menanggulangi hantu-hantu ini. Sama saja. Ternyata si cowoknya bisa, tapi si ceweknya enggak. Kalau gitu maksudnya ngapain kasih side by side gitu loh. Orang Gua nggak yang ngerti tujuannya ceweknya apa. juga yang ujung-ujung kesambet. Iya, ini maksudnya jadi apa maksud dari shot-shot tadi gitu. Biar loh. keren aja kali. Iya, itu dia yang jadi masalah. Biar kayak gua. Hobbs and Shaw. Iya, jadi masalah gue di situ. Yang daily routine aja Iya, ya, iya. Hobbs and Shaw. Yang masak telur gitu-gitu ya. Iya. Ini sholat, bro. Beda ceritanya. Ya. Intinya Ini kalau tidak sih. gue sama Josan mau bikin merch kayak gini, show don't tell. Buat kami jelek, buat kamu bagus, gak apa-apa. Namanya juga selera. Tapi gue, kamu yang jelek. Selera kamu yang jelek. Silakan dibeli merchandise kita Ya, ini. nanti kalau udah ada merchandise dulu ya. Buat kami jelek, buat kamu bagus, gak apa-apa. Namanya juga selera. Kamu yang jelek. Pokoknya ini diterima sebagai kritik penonton karena kami beli tiketnya, kami bayar 75.000 kita Iya. beli. Kami nonton, jadi kami punya hak untuk bersuara ya ngobrolin soal film ini. Toh udah 2 juta dan gua rasa kita juga nggak akan berimpact apa-apa juga. Iya. Mungkin kita akan menemukan our common grounds people yang memang sama-sama juga menilai film ini kurang maksimal. Karena sayang ya resource sebesar itu, dengan PH sebesar itu, dengan DOP yang mungkin keren sekali kalau kata Manuel, sinematografi yang luar biasa, tapi sayang justru malah penulisannya yang... Iya. Menurut gua, Simple Man itu berhasil ceritanya kalau itu kita translasikan di imajinasi kita menurut gua. Karena kita akan mengambil... Baca ya, kita baca Iya, ya. karena kita akan mengambil posisi terseram yang ada di pikiran kita gitu. Jadi kalau kita baca mungkin lebih seram. Karena gua baca Tapi ya- Seudino tuh menyeramkan gitu. Oh, pas baca. Iya, tapi pas nonton... ini udah berapa menit, Chan? 25 ada? 3. Anjir. Tapi ya ini balik lagi sih, kalau misalkan dalam penulisan cerita ya, penulis tuh nggak bisa kita salahin, Do. Semua ada kendali di director. Karena Jadi menurut kamu Pak Awi? bukan menurut ke Pak Awi, tapi maksud gua lebih ke
gue inget banget ada satu aktor lah yang belajar nulis, dia cerita di US, di Hollywood, dia cerita pas hari pertama dia masuk ke kelas penulisan, dosennya di papan itu adalah the script is not yours tulisannya. Jadi ketika lu ngasih director yang nentuin ini akan mau seperti Arahnya mau apa. gimana, treatmentnya. Kalau memang kita merasa ini seperti si KKN, menurut gua kesalahannya bukan di Lela penulisnya, tapi kesalahannya menurut gua ada di Awi gitu. Kenapa dia membuatnya kamu nyalain benar-benar, Awi? gua bukan menyalahkan, gua lebih ke mempertanyakan kenapa dibikinnya bener-bener plek-ketiplek dengan KKN gitu loh. Jadi ya mungkin ya berharapnya sih ketika mungkin dia nonton ini, nonton juga sih, tapi kalau misalnya dia nonton ini dan dengerin ini, semoga film dia yang berikutnya tidak dengan formula seperti ini. Dan ambillah plot itu tadi ya, sablon baju PDI keluarnya Chicago Bulls. Menurut gua itu jauh lebih menyeramkan. Iya, betul. Ya. Lebih serem, dapat gitu seremnya gitu ya. Udah capek lah ini ya. Udah capek, nanti kita nextnya kita bakal nge-review Jumbo. movie The President judulnya yang bikin Firdaus Oiwobo. Emang saya siapa? Hah? Saya pengacara. Bukan, saya anak band. Saya ketua LSM. Kasian dia. Nanti kita tonton ya.